Namo Buddhaya. Pemirsa Dapat TV, apa kabar? Tentunya saya berharap Anda semua dalam kondisi yang sehat, baik lahir maupun batin. Dan pada kesempatan kali ini, saya Satna Dewi dengan bahagia sekali bisa bertemu Anda semuanya dalam acara Manage Your Mind. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu tema yang sangat menarik menurut terminologi Buddhism. Dan itu adalah mengenai agati. Waspadai atau waspada timbulnya agati. Dan untuk itu kita akan berdiskusi dengan narasumber kita yang luar biasa, dan tentunya Anda semua sudah mengenal beliau ini. Kita sapa dulu Biku Dhammawicayo Mahathera. Apa kabar Bante? Ya, Sukyoto, Namo Buddhaya. Marilah kita berbahagia setiap saat dengan membangkitkan kebijaksanaan untuk menimbulkan sinar kebajikan dalam batin dan pikiran kita yang membawa kita menuju damai dan bahagia selalu. Iya. Untuk mencapai kebijaksanaan tentunya ada sebuah proses kalau yang saya alami, dan di dalam proses-proses itu ada waktu-waktu di mana kita merenungkan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Ada suatu istilah di dalam Buddhism ini, Bante. Jadi saya juga pengen belajar ini, yang disebut dengan agati. Apa itu agati, Bante? Agati itu sebenarnya dari dua kata. Itu tidak, gati itu arah atau tujuan atau keputusan itu. Jadi kalau pikiran kita arahnya salah, tujuannya salah, keputusan kita salah, jadi semuanya akan jadi salah. Maka itu kita harus memiliki gati, arah yang tepat, arah yang benar, arah yang baik itu bagaimana? Itu yang penting. Itu yang akan menimbulkan, bisa memilah ini agati, ini yang gati. Bagaimana ini semuanya? Ada yang positif juga ada yang negatif. Kita harus tahu sendiri. Jangan dikatakan pokoknya yang diomongkan guruku itu pasti benar. Nah, itu kita tidak boleh. Karena guru kita juga masih biasa, orang biasa. Karena Sang Buddha katakan, siapapun yang belum mencapai kesucian yang pertama, dia masih bisa banyak kesalahan. Maka itu kita jangan cepat mudah percaya terhadap kata-kata siapapun juga selama dia belum mencapai kesucian. Nah, itulah yang dikatakan sebagai pedoman. Kalau kita sudah melihat mereka sudah mencapai kesucian, sudah bersih, sudah murni, otomatis bolehlah kita ikutin. Maka dengan demikian inilah yang dikatakan bahwa pedomannya itu ya bagaimana kita bisa mengarahkan pikiran kita dengan tepat arah, tepat gunanya, baru dapat tepat manfaatnya kita peroleh. Itu aja. Oke, agati itu berarti tidak ada arah dong berarti. Dia tidak punya tujuan gitu hidup itu. Tujuan gitu. Agati gitu ya. Iya. Ngawur ya gitu ya. Kan banyak gitu. Ya, kalau ditanya ngawur logi. Tujuanmu hidup apa? Banyak yang bingung, Bante. Iya, memang. Banyak. Nah, apa yang menjadi penyebab munculnya agati ini, Bante? Khususnya dalam pengambilan keputusan. Sesungguhnya kalau dilihat-lihat itu kan Sang Buddha hanya mengatakan ketidaktahuan. Itulah kebodohan kita yang menyebabkan utama. Kebodohan ini yang menyebabkan kita utama, akhirnya kita masuk di dalam jalur yang dikatakan ke arah keserakahan, ke arah kebencian, dan ke arah ngawurologi. Ngawur tuh semuanya serba ngawur, ngomong seenaknya. Karena yang diajak ngomong nggak ero kok. Aku juga nggak ero, ngomong sesuka-sukanya. Jadi itulah yang dikatakan banyak ilmu yang ngawur yang diajarkan di dunia ini. Maka itu Sang Buddha yang tahu, dia tidak bicarakan sesuatu yang kamu nggak tahu, aku nggak tahu, tidak pernah diungkapkan. Sama-sama nggak tahunya. Maka yang dibicarakan adalah sesuatu yang sama-sama tahunya. Pikiran, kita punya mata, kita punya telinga, kita punya hidung, mulut, tubuh. Inilah yang diajarkan bagaimana menggunakan keenam indera ini dengan tepat, dengan berguna, dan bisa mendatangkan kita tetap happy, tetap senang, tetap damai setiap saat. Itulah yang penting, seperti itu. Oke, Bante, kengawuran itu tidak menjamin apakah dia seorang intelektual, seseorang yang mungkin tingkat secara intelektual, akademisnya misalnya, dia seorang, kalau di sini mungkin S3, profesor gitu, ya.
banyak terjadi yang kita lihat di kejadian-kejadian sekarang, bahkan orang-orang yang sekelas secara intelektual, baik di kekuasaannya, tidak juga melihat bahwa dia adalah orang yang sukses secara material. Bahwa abadi itu bisa jadi dipunyai oleh orang-orang seperti itu. Ya pasti, jadi siapapun juga, dia punya gelar apapun juga, punya kekayaan apapun juga, kalau arah pikirannya tetap salah, tidak mungkin dia bisa mendapatkan kebahagiaan. Jadi sesungguhnya agate itu adalah salah mengarahkan pikiran itu yang bisa menimbulkan ketidakbahagiaan. Lalu bagaimana kita ini menjadi manusia yang bijaksana, mengerti dan tahu arah yang tepat supaya kita bisa setiap saat mampu menciptakan kebahagiaan dimanapun juga, supaya kita menghilangkan A-nya dihilangkan, tinggal ganti tujuan yang jelas, tujuan yang terang, arah yang tepat, otomatis manfaat yang luar biasa akan kita dapatkan. Itulah yang dikatakan ajaran Sang Buddha itu sangat-sangat logika, simple dan sederhana, ono no awe dhewe, bisa dibuktikan tergantung arah pikiran kita sendiri. Kalau dia pinter hafal kitab suci, yang diomongkan hanya pembio di kitab suci, tetapi kenyataan yang di kitab suci itu benar atau salah nggak ada yang tahu. Maka dari itu kalau kita lihat bahwa apa yang diajarkan Sang Buddha ternyata semuanya hanya membahas masalah ada dalam diri kita. Jadi itu jelas, terang, kita sama-sama taunya. Nggak bisa kita ditipu. Sekarang kalau kita bicara penciptaan dunia pertama, orang pertama sopo sing ero, nggak ada yang tahu lah itu. Jadi kita dibohonginya nggak tahu. Maka itu tidak begitu penting. Sang Buddha tidak pernah membahas dunia pertama, orang pertama, penciptanya siapa, itu tidak pernah dibahas. Karena dia jujur loh. Oh ngawakmu nggak ono sing ero kok. Kalau aku tahu itu dibahas, nggak ada gunanya untuk kamu juga. Lalu untuk apa diperdebatkan sesuatu yang tidak ada gunanya? Tapi mereka katakan itu penting. Hanya peranglah agama itu gara-gara teorinya yang berbeda-beda. Silakan kamu berteori, yang penting itu membuat kita lebih damai, lebih bahagia, jalankan. Kalau itu membuat kita peperangan, sudah, tidak usah dibahas. Gitu aja. Oke. Bante, bagaimana mengajarkan kepada anak kecil nih tentang hidup harus punya tujuan? Apa sih sebenarnya untuk anak-anak mengajarkan tujuan hidup kepada mereka? Apakah ya di sekolah aja tujuannya adalah kamu jadi ranking 1 misalnya gitu, kan begitu Bante, yang pendidikan sekarang begitu loh. Jadi bagaimana kamu mengejar, kamu harus ranking 1, harus menjadi yang terbaik. Ya itulah, jadi keliru homologi dari dunia secara umum begitu. Maka itu Sang Buddha meminta kita teori, praktek itu penting. Maka itu orang tua itu harus mempraktekkan terlebih dahulu. Setiap hari pagi dan malam sama-sama berdoa. Ketika kita punya anak, anaknya ditidurkan di dekat waktu kita berdoa bersama. Tiap hari pagi malam seperti itu. Lama-lama dia mulai 1 tahun, 2 tahun lihat begitu. Nanti dia ikut datang, ikut doa, ikut diam, mamanya duduk meditasi ikut diam. Nah dari sana nanti sudah 3 tahun, 4 tahun baru dijelaskan. Kita berdoa itu gini, artinya itu maknanya ini. Yang penting Sang Buddha katakan, kita harus punya Buddha di mata kita. Apapun yang kita lihat, lihatlah dengan penuh kesadaran. Kalau itu damai dan bahagia, itulah Buddha telah muncul di dalam matamu. Nah, gampang toh? Kamu punya telinga, ayolah gunakan telinganya Buddha. Apapun yang, suara apapun juga, kata-kata apapun juga yang masuk ke telinga kita, buatlah batin tetap jernih, tetap damai, tetap bersih, tidak terpengaruh oleh apapun juga. Itulah kamu dapat manfaat dari apa yang Sang Buddha ajarkan. Punya telinga, hidung juga demikian, punya mulut, punya tubuh, dan punya pikiran. Gunakan semuanya ini, pikiran Buddha, hidung Buddha, mulut Buddha, tubuh Buddha, apapun sensasi yang masuk, kamu tetap menyadari apa adanya, buatlah pikiran tetap jernih, tetap damai, tetap bahagia. Itulah Anda telah menemukan Buddha di dalam dirimu.
Itulah yang wajar, no awake dhewe diajarkan dengan jelas. Jangan bicarakan yang di luar. Kalau bicarakan di luar, saya nggak tahu, kamu tidak tahu, semua pendengar nggak tahu. Jadi itu Sang Buddha katakan ilmu awake podo-podo. Podo-podo-podonya lah, buat apa dibahas ya? Baik. Oke, pemirsa Dharma TV, tentunya kita perlu mempunyai tujuan di dalam hidup itu. Itulah hati-hati. Kita akan bahas kelanjutan dari diskusi kita di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana. Baik, pemirsa Dharma TV, masih di Manage Your Mind dan tentunya masih bersama saya Satna Dewi dalam tema waspada timbulnya agati. Kenapa kok waspada, Bante? Dengan timbulnya agati ini. Apa yang harus diwaspadai dari agati? Lah, kita harus tahu waspada itu hati-hati dengan arah pikiran yang tidak membawa ke arah jalan yang terang, jalan yang benar, jalan yang membuat kita menderita nantinya. Maka itu kita harus waspada, hati-hati. Arah pikiran ini kan menentukan. Kalau kita bisa hati-hati, tidak mengarahkan terus-menerus ke sana, otomatis kita akan menjadi orang yang mampu memimpin pikirannya dengan tepat arah. Sudah tidak mau lagi ke negatif. Tapi kalau siapapun juga yang masih suka ke arah negatif, seperti yang kamu ceritakan tadi, suka nonton di YouTube masalah pembunuhan, kejahatan di situ, wah ini kok berpikir sini, wah ini kok berbuat seperti ini. Tanpa kamu sadarin, itu akan jadi sutradara, nanti akan ditiru nanti. Jadi kita harus hati-hati juga. Kita akan menghadapi para penjahat, jadi kita harus tahu cara berpikirnya. Ya gitu, itu, jadi itu akan jadi ilmu baru yang digunakan nantinya. Ya, untuk bisa jadi, tahu gitu. Maka itu kita harus hati-hati. Kebiasaan seperti itu juga tidak ada manfaatnya untuk kita membuang waktu kita ngapain. Ya mungkin itulah salah satu. Saya suka filsafat, terus kemudian itu tadi. Jadi bagaimana sih manusia itu ternyata isinya di kepalanya dia, pikirannya dia, itu kok bisa bermacam-macam. Terus kemudian ini lagi, pendidikan di dasar di dalam rumah. Jadi pada dasarnya dia waktu dia dididik itu loh Bante. Itu membuat banyak kejadian-kejadian. Ya kita kan nggak bisa menggebiah uya gitu bahwa seseorang ketika kita kasih ajaran kebenaran, dia bisa langsung bisa menyerap. Ternyata kan kompleks sekali untuk bisa kita ajak untuk. Ya itu tadi mempunyai tujuan ini aja kompleks ternyata manusia itu. Saya pernah bilang bahwa kita mungkin menganggap mereka bodoh, tapi mereka mungkin menganggap kita bodoh juga gitu. Ngapain gitu? Kayak gitu. Itu loh. Jadi ini hanyalah mempelajari isi pikiran manusia yang begitu kompleks seperti itu. Ya itu silakan. Betul. Nah, dalam ajaran Buddhisme ini terdapat beberapa penyebab agati, di antaranya adalah candagati, Bante. Mungkin bisa satu-satu ini kita bahas ya. Candagati di sini adalah kecurigaan karena mencintai seseorang tertentu saja. Maksudnya gimana ini? Ya otomatis manusia itu cinta itu pasti muncul karena arah dari pandangan kita atau pandangan dari telinga kita atau pandangan dan pikiran kita, akhirnya kita memandang dalam segi mananya yang dari orang yang kita cintain itu ya yang akan kita cintain. Maka itu yang dikatakan agate itu karena kita hanya mencintai seseorang, biasanya itu kan pasti melihat satu kecantikannya. Nah, itu mungkin kelebihannya harta mungkin ya toh. Mungkin juga kepintarannya mungkin seperti itu. Jadi mereka arahnya kemana? Apakah kecantikannya? Apakah hartanya? Apakah kepintarannya? Atau apanya? Nah itu namanya arah pikiran tiap-tiap orang itu. Kalau kita salah menilai itu karena kecantikan dari tubuh jasmani, maka itu akhirnya membuat kita akan tergila-gila dengan kecantikannya itu. Ada yang tertarik dengan hartanya, dia tergila-gila bagaimana bisa mendapatkan hartanya itu, ya, kan bisa juga. Maka dari itu itulah yang dikatakan bagaimana kita bisa mengatasi supaya pikiran kita itu tidak tertipu oleh salah arah dari penglihatan kita. Maka itu kita diminta oleh Sang Buddha itu untuk dengan penuh keberanian bagaimana kita bisa mengupas diri tiap-tiap manusia itu sama.
Yang cantik, yang ganteng, yang jelek, yang cacat itu sama. Mereka itu hanya dibungkus dengan kulit. Juga kita sering renungkan, kalau kita pagi bangun tidur bau, mulut kita kok begini ya? Baunya kan tidak enak sudah, bau lah. Siapapun juga sama, pagi juga begitu. Ketika kita kencing juga sama, kencing kita juga bau. Ketika kita ngebom, bau juga, kotor juga, jelek juga. Kalau kita lihat memisahkan seperti ini, tiap tubuh jasmani diuraikan sama sekali semuanya, nggak ada yang cantik di situ, nggak ada yang ganteng di sana. Inilah yang kenyataan tubuh kita yang kita bawa bersama itu, kita tertipu hanya oleh kulitnya aja. Tetapi kita tidak ada satupun yang berani menguraikan kedalaman diri kita. Jantungnya gimana, paru-parunya gimana, usus kita gimana, di dalam usus itu ada apa saja, di lambung kita ini ada apa saja. Kita baru makan itu apa sisanya seperti itu. Kita tidak akan tertipu kalau kita tahu seperti ini. Disitulah yang dikatakan kita kebanyakan hanya menggunakan mata daging, tidak pernah menggunakan mata X-ray yang mampu menembus ke dalam tubuh jasmani sehingga kita tidak sampai tergila-gila. Sehingga dengan demikian kalau orang agamawan masih punya istri 1, 2, 3, 4 sampai 10, 20, waduh, ini namanya hebat. Agatiknya, canda agatiknya kuat, gitu. Itu ada kata-kata kecurigaan karena mencintai sesuatu. Maksudnya apa kecurigaan ini, Bante? Kok saya masih belum paham nih canda gati ini. Ya curiga kan istilahnya biasa toh. Dia kan ada konco yang lain, ketemu temannya, kok akrab sekali, wah. Dia kan curiga, bisa-bisa ini dia punya ada 2 laki-laki, ke saya juga, ke sana juga, misalkan ya. Jadi kan otomatis dia curiga. Juga jangan-jangan dia senang di situ ya toh. Ya, nah, ya. Itulah yang bisa kan curiga. Dan kemarin ada kasus artis yang berantem sampai berdarah-darah hanya karena dia ngebauin lakinya buang air besar dan itu ditegur dan itu jadi berantem. Ini gibah nih. Itu jadi berantem jadi KDRT, Bante. Itulah itu tadi ya, Bante. Jadi dia tidak menyadari bahwa itu sebenarnya sesuatu yang wajar ya, realitanya. Ya itulah, jadi maka dari itu sesuatu yang apapun yang membuat kita jadi masalah jangan dipermasalahkan, gitu aja lah gampangnya, supaya kita bisa menciptakan dunia rumah tangga kita damai dan bahagia itu gimana, itu yang penting ya lah. Bahwa pasangan kita itu bau dan kita juga bau, itu sudah sama, realita ya. Itulah. Makanya diperlukan banyak sekali parfum segala macam sebenarnya hanya untuk menutupin baunya. Faktanya begitu. Jadi jangan harapkan bahwa ketika kita bertemu dengan seseorang yang harum gitu ya, begitu menjadi pasangan kita akan temukan dia selalu harum. Itu namanya khayal. Ya. Oke, itu tadi adalah canda gati. Terus ada lagi nih, Bante, dosa gati. Kecurigaan karena merasa tidak senang atau membenci. Ini maksudnya apa nih, Bante? Ada contoh-contohnya enggak? Ya otomatis manusia ini kan dimulai dari pikirannya. Kalau pikirannya condongnya melihat segi negatifnya, kejelekannya, otomatis ini menimbulkan ketidaksenangan, kebenciannya. Maka dari itulah yang dikatakan siapapun juga yang selalu terisi negatifnya, kejelekannya, itu akan bisa menimbulkan kebencian yang terus-menerus. Maka dari itu kalau kita lihat sekarang ini di medsos kan banyak orang-orang yang anti pemerintah kan selalu menjelekan, menyalahkan pusat begini, gini, macam-macam. Jadi sesungguhnya itu kan itu sangat berbahaya itu kalau mereka tidak pandai mengolahnya. Pemerintah tidak menegaskan ini salah, otomatis itu tidak dibiarkan, lama-lama kebanyakan akan terpancing masyarakat itu. Maka dari itu harus ditegaskan, harus ditangkap, harus dijelaskan. Bagaimana kamu menjelaskan ini, ya toh? Apa yang menyebabkan kamu bicara seperti ini? Karena kita tahulah banyak grup-grup tertentu yang memang bagaimana mau menghancurkan pemerintah. Jadi dengan demikian untuk menimbulkan rasa tidak senang, rasa benci itu akan seperti itu. Maka dari itu kita sekarang sebagai orang yang bijaksana, siapapun yang bicara masalah pemerintah, kita jujur. Yang ngomong itu orang mana?
mereka itu cuma dapat input yang mereka sebarkan ini, yang dapat input dari mereka sini. Jadi ini tidak bisa dipercaya. Demikian juga siapapun yang mengatakan pastor ini begini, biku ini begini, yang ustadz itu begini. Kalau kita nggak ada kepentingan, ya berita-berita itu tidak usah dimasukkan lah. Ya, mereka boleh bicara, boleh menulis, tetapi kalau itu tidak bermanfaat bagi kita, mau merusak orang tertentu, nah itulah namanya kita mau diisi gatinya dosa ya, toh agatinya berdasarkan dosanya itu, kebenciannya, ketidaksenangannya. Jadi kita harus bisa melawan supaya kita tidak memasukkan racun-racun ke dalam pikiran kita, supaya kita bisa mengatasi masalah yang terjadi di dunia ini. Banyak yang berusaha memasukkan sesuatu ketidaksenangan, kebenciannya itu, supaya kita juga ikut benci, ikut tidak senang dengan orang itu, kelompok itu. Nah, itu kita harus pandai-pandai, tutup telinga, tutup mata yang tidak penting, tidak usah dimasukkan, duduk urusan kene ya. Andaikan kita bisa semudah itu, Bante. Yeah. Baik, kita akan bahas lagi. Pemirsa Dharma TV, kita akan bahas, itu tadi kita bahas tentang Canda Gati dan Dosa Gati. Masih ada dua lagi, yaitu Moha Gati dan Bahaya Gati. Apakah itu? Jangan kemana-mana, kita akan ketemu setelah satu ini. Baik, pemirsa Dharma TV, masih di Manage Your Mind dan masih dengan Waspada Timbulnya Agati bersama saya dan narasumber kita, Biku Dharma Wijayo Matera. Baik, Bante, tadi ada Canda Gati. Kok canda gitu ya, canda, dan ini dosa gati tadi yang kita bahas, Bante. Ada lagi yang namanya moha gati, yaitu kecurigaan karena kebodohan dan ketidaktahuan. Ini kalau udah bodoh dan tidak tahu kan berarti dia belum berpengalaman, Bante. Oh, nggak tahu. Ya itulah istilahnya, memang kita ini sudah saya katakan bahwa kebanyakan kita tidak tahu kejadian yang sesungguhnya gimana. Kita ini sok tahu karena kita terima dari WA, gini, berarti betul ini seperti ini. Yang sana juga ngomong seperti, ya betul nih, banyak yang ngomong seperti ini, betul. Berarti seolah-olah kita disugesti dengan banyak pemasukan yang membicarakan hal yang sama. Seolah-olah kita hanya memberikan kesimpulan itu betul, tapi kita dibodohin toh. Podo gak tahu nih. Ya, sana nggak tahu, sana nggak tahu, memang sengaja untuk meracunin kita. Maka dari itulah yang dikatakan kita moha gati itu sangat kuat. Maka dari itu kita sekarang jadi orang yang bijaksana itu jangan mau dibodohin oleh media-media yang memang ingin merusak orang tertentu, kelompok tertentu, apalagi pemerintah dibuat jadi kacau dan bingung karena memang ada tim untuk mengacaukan itu. Buzzer itu ya. Nah, kita sebagai orang yang bijaksana jangan melihat lagi hal-hal yang tidak ada gunanya. Kita membuang waktu membaca berita-berita seperti itu, sampah akan jadi pikiran kita. Maka dari itu kita orang yang bijaksana, kita tahu ini adalah moha, membodohin cara berpikir kita untuk melihat jalan cara kerja yang jelek-jelek, yang kotor-kotor itu nggak ada gunanya, nggak ada masalah. Ngapain kita ngikutin jalan pikiran mereka? Apakah kita memang mau berguru seperti itu, jadi muridnya seperti itu? Ya, akhirnya tanpa kita sadarin, kalau kita mau belajar yang lebih tinggi, otomatis yang ini harus dihindarin. Mencari yang dikata bagaimana tidak adanya kebencian, tidak ada kebodohan kita, supaya kita tahu caranya mengatasi semua itu. Maka dengan demikian ini siapapun juga yang membicarakan yang jauh dari dirinya, misalkan ada orang menjelekkan bikunya yang ada di sini di Batu, bantunya begini, tapi dia tidak pernah datang sini. Berarti kan mengklarifikasi gitu misalnya. Ya? Mengkhayalkan macam-macam, berkhayal macam-macam, menjelekkan, memfitnah macam-macam, kan bisa begitu. Jadi dengan demikian inilah yang dia tidak tahu, sok tahu, menciptakan khayalan, menyebarkan berita gosip-gosip, misalkan fitnah macam-macam. Nah itu seperti itulah. Kalau kita tahu seperti ini, yang ini ada motif bagaimana mau menghancurkan bantainya, menghancurkan pemerintahnya, menghancurkan presidennya. Jadi dengan demikian kita tahu kita mau dibodohi oleh mereka seperti itu. Selama itu kita terima WA seperti itu, ini nggak mungkin lah. Nggak mungkin lah ini. Jadi sudahlah, delete aja langsung. Karena ini sesuatu yang sudah tahu memang ada tim yang mau merusak, otomatis akan terjadi.
Maka dengan demikian inilah yang dikatakan orang bijaksana tahu memahami bahwa ini adalah moha gati. Ketidaktahuan mereka itu akan disebarkan kepada kita supaya kita ikut cara yang membodohin orang lagi, menyebarkan berita yang bodoh lagi kepada semua orang supaya tersebar kemana-mana. Jadilah tujuan mereka tercapai, membuat masyarakat jadi bodoh semua, ngikutin cara yang bodoh itu juga. Jadi dengan demikian pembodohan demi pembodohan harus kita cegah supaya kita jangan menjadi orang yang mau dibodohin oleh berita-berita yang kita terima dari WA itu. Oke, baik. Yang mau saya tanyakan nanti, ketika timbul kecurigaan, itu kan berarti ada sesuatu yang belum terpenuhi, info yang belum terpenuhi. Misalnya di dunia pertemanan kita gitu ya, seperti itu ya, ada yang melontarkan sesuatu yang kemudian menimbulkan kecurigaan. Perlu nggak kita melakukan tindakan mengklarifikasi nanti? Karena kalau tidak diklarifikasi bisa jadi rumor atau itu akan menjadi fitnah yang lebih besar. Perlu nggak kita misalnya ada teman dibicarakan tidak benar gitu, tapi kan kita perlu mengklarifikasi apakah benar kamu seperti itu? Perlu nggak? Ya. Dan kemudian kita justru akan menyebarkan kebaikan gitu. Oh enggak kok ternyata gitu loh Bante, untuk mengimbangi rumor-rumor yang terjadi kan. Ya sebaiknya kan begitu. Kalau perlu ya kita panggil aja. Yang dirumorkan siapa? Si A. Yang kasih rumor si B. Ya panggil duanya, ketemukan, bicarakan. Ini kok ada terjadi seperti ini. Aku dapat dari B begini. Si A gimana menurut pendapat kamu? Nah ya hanya diklarifikasikan semuanya itu. Nah dengan demikian ya kita nanti bisa juga. Kita tidak usah temukan dua dulu, kita tanya dulu pada si A. Kebenarannya gimana ini? Kok ada seperti ini? Nah dari situlah baru kita, kalau mereka kita terima dua-duanya seperti ini, dicocokkan. Berani tidak kamu kalau kita menghadap mereka? Diklarifikasi sebetulnya benarnya gimana? Ditemukan akhirnya ditegaskan, disitulah baru terjadi kejelasannya yang gimana. Yang mana yang berbohong, yang mana yang memfitnah akan tahu ya toh. Otomatis itu akan bisa menetralisir secepat itu juga, langsung dibereskan. Ya, kadang-kadang fitnah itu terjadi Bante ya karena itu tadi malahan kebodohan gitu. Jadi ikut menyebarkan sesuatu yang dia sendiri juga tidak tahu kan begitu tuh. Makanya dilarang untuk rasan-rasan istilahnya ya Bante itu karena itu tadi gitu, nggak tahu sendiri tapi ikut nyebarin, disebarin lagi, disebarin kan jadi fitnah gitu. Nah ini kadang-kadang tanpa kita sadari kita adalah penyebar fitnah itu sendiri. Ya itulah kan istilahnya memang arah pikiran ini sangat-sangat luar biasa ganasnya. Jadi kalau kita tidak pandai mengolah pikiran, tidak pandai mengarahkan pikiran, seolah-olah apa yang kita terima itu langsung disebarkan. Maka dari itu tidak bijaksana kita ya, harus menyaring dulu. Yang kita terima ini, kita tanya kepada diri kita, apa manfaat untuk saya? Apa untuk manfaatnya dia? Apa untuk manfaatnya yang difitnah itu? Kalau ini disebarkan, siapa yang bermanfaat dan siapa yang tidak bermanfaat? Siapa yang dirugikan? Jadi dengan demikian dianalisa terus dulu. Kalau sudah di screening, disaring seperti ini, kalau itu tidak manfaat, itu sana saya nggak manfaat, ngapain saya sebarkan? Kalau memang tidak ada manfaatnya semuanya nggak usah disebarkan. Sebarkan yang bermanfaat gitu aja. Oke, itu kalau di ajaran Jawa ada tuh sak kepenae, itu harus enak buat yang lain, buat diri kita, buat semuanya. Kalau enggak ya nggak usah disebarin ya Bante ya. Tapi yang penting jangan sak kepenae dhewe. Jadi sak kepenae dhewe itu egoisme ya, pokoknya disebarin aja itu ya. Sak kepenae dhewe katanya Bante. Itu namanya berpikir itu apa orang yang sudah apa emosinya cepat bergerak langsung ya. Bisa bergerak karena emosinya gitu ya. Memang luar biasa. Dia tidak mau diam-diaman, langsung gerak. Oh, iya. Dipikir lagi dah. Betul. Nah, ada terakhir nih Bante, yaitu baya gati, kecurigaan yang disebabkan karena merasa takut. Bisa dijelaskan Mbak Bante? Ya, takut itulah kita itu arah pikiran kita itu masuk dalam ketakutan. Ketakutan ini, ketakutan itu, ya toh. Ketakutan masalah ekonomi, ketakutan keluarga kita,
ketakutan nanti mati kemana gitu. Oh, iya, Itu akan menjadi sarana yang membuat mereka takut dan takut. Maka dari itu Sang Buddha katakan, siapapun juga yang diliputin ketakutan, itu sesungguhnya adalah kita dipermainkan oleh pikiran kita sendiri yang menakut-nakutin diri kita sendiri. Maka dari itu Sang Buddha hanya menjelaskan, marilah kita dengan logika bahwa sesungguhnya apa yang kita takutin dengan setan-setan itu. Kalau kita lihat setan, kenapa kok kita takut sama setan? Nah, itu yang menjadi pikiran kita. Sesungguhnya setan-setan yang menemuin kita, sesungguhnya itu dia bukan menakutin. Memang modelnya jelek seperti itu, ya toh. Dia datang itu sesungguhnya mau minta bantuan kita. Bukan mau kenalan ya? Ya bisa juga mau kenalan kalau bisa ya toh. Dia mau minta bantuan kita karena mungkin dia di sana lapar, mungkin dia haus. Bagaimana kita bisa memberikan makanan kepada dia itu? Benar-benar makanan nih yang ya, maka itu ya gampangnya gini. Kalau seandainya kita pada satu saat kan orang-orang yang sering keliling kota itu kan nginep hotel sini, nginep hotel sana. Pada satu saat kita nginep di hotel tertentu, ada sesuatu yang terjadi di hotel itu. Betul. Orang bilang setan atau ya, makhluk halus mengganggu. Tapi sesungguhnya mereka memberikan pertanda bahwa mereka ada di sana. Betul. Dan minta bantuan kita. Maka itu kalau kita sudah tahu begitu, enggak usah takut, ngomong aja. Oke, jangan ganggu ya, saya mau tidur. Besok pagi aku akan kasih kamu makanan dan minuman. Udah, jangan ganggu, tidur. Kamu nanti besok pagi saya kirim ya. Nah, sudah itu ya sudah. Besoknya bangun, kita belikan aja nasi. Nasi bungkus sama teh. Kalau nggak ada siapa-siapa ya lihat aja. Ada gelandangan mana, ada pengemis, atau mungkin ada tukang becak. Pak, ini Pak, minum. Nah, kasihkan mereka. Sudah itu tuang air. Ya semoga makhluk yang ada di kamar nomor ini, hotel ini, silakan terima persembahan jasa ini. Semoga kamu dapat makan dan minuman. Selesai. Dikasih air doang? Iya, makan dikasih dan orang lain? Nggak apa-apa tuh? Sudah, ya itu aja. Oh, dapat sawapnya gitu ya? Apa dapat jasanya itu yang diterima. Persembahan jadi bukan nasinya kebajikannya itu ya? Yang diterima. Nggak usah kita kirim nasinya ke kamar itu. Berarti sajen-sajen itu sebenarnya nggak perlu ya Bante? Sajen-sajen juga ada manfaatnya sih, tetapi nanti aja dibaca, agak penasaran saya. Kalau nggak ada gunanya ngapain gitu kita lakukan? Apakah itu ritual yang berseni atau ada sesuatu? Jangan kemana-mana, kita akan bahas saat ini. Baik, masih bersama saya dan kita lanjutkan pertanyaan tentang tadi ya, sajen. Sajen itu ada manfaatnya nggak sebenarnya Bante? Dari kacamata spiritual dan supranatural. Sesungguhnya mereka sajen itu juga ada manfaatnya untuk mereka. Tetapi kalau mereka tahu caranya, jadi sajen itu akan bisa lebih bermanfaat kalau kita bisa mempersembahkan kepada rohaniwan yang sungguh-sungguh mengerti, yang sungguh memahamin bahwa dia mempersembahkan itu. Lalu ditransfer jasa kebajikannya, jadi sajennya itu akan menjadi sesuatu yang langsung dapat diterima oleh makhluk itu. Tetapi kalau sesajen yang dibuatkan gitu aja, di pohon, hanya serut-serut, hanya sekali itu aja langsung dia dapatkan. Kalau sesajen yang mereka berikan itu, mereka akan teringat bahwa jasa ini sudah dipersembahkan kepada rohaniwan, atau apakah itu samanera, apakah itu romo, apakah itu biku. Mereka bertekad dengan sungguh-sungguh memancarkan untuk makhluk itu. Jadi ini jasanya sangat-sangat luar biasa. Lebih baik, lebih banyak gitulah kekuatannya. Apa, niatnya orang yang memberi sajen itu niatnya harus apa? Harus apa niatnya? Sesungguhnya mereka jasa ya? Ya itulah kan istilahnya memberikan makhluk-makhluk yang sekitar sana supaya mereka dibebaskan dari penderitaan supaya dia dapat makan dan minum, supaya mereka tidak kelaparan, tidak kehausan, kan gitu aja. Maka dari itu kalau sesajen ini dipersembahkan kepada mereka yang juga menjalankan moralitas dengan baik, meditasi dengan baik,
kan kekuatannya luar biasa. Yang sumbang itu juga dapat manfaat, sesajen ini juga bisa disalurkan kepada mereka juga double manfaat, gitulah. Semuanya dapat manfaat. Tetapi kalau kita hanya sampaikan di tempat pohon lah, di rumah inilah, di pabrik kita lah, jadi sesajen itu hanya bermanfaat untuk di sana, itu aja. Tetapi kalau kita dipersembahkan kepada mereka yang punya moralitas bagus, pikirannya bagus, arahnya bagus, doanya bagus, jadi itu multifungsi dapat semuanya. Oke, baik dari alam dimensi lain maupun akhirnya untuk manusia juga ya? Iya, yang penyumbang juga dapat toh. Oke, jadi benar-benar ya. Karena kan kita harus bicara bahwa di dunia ini yang namanya bhikkhu samana kan sedikit. Maka itu mereka ya terpaksa mencari siapa yang ada di sana. Apakah pengemis, apakah tukang becak. Ya itulah aja kita kasihkan sana. Atau mungkin kita juga ada di sekitar sana ada yayasan untuk kaum duafa, ya silakan datang ke sana. Yatim piatu. Nah, otomatis. Gitu ya. Tapi ya otomatis kalau mereka kaum duafa kan banyak nanti. Berapa ratus ya toh? Waduh, saya kan mau nyumbangnya berapa? Makanya satu bungkus karena uangnya nggak ada, ya sudahlah. Kita ke tukang becak seperti itu. Jadi memang kalau memberikan sedekah itu tadi berdana itu langsung kepada orangnya saja ya Bante ya? Iya, langsung aja. Langsung aja ya. Lebih baik langsung kita tuang air, tujuannya kita gelombang pikiran diarahkan ke sana. Itu yang menyampaikan. Baik. Ini teknik-tekniknya seperti metode-metode ini yang memang harus kita ketahui. Jadi nggak sekedar gitu loh maksudnya itu tadi ya Bante ya. Memang melalui orang-orang yang laku sesuci harusnya ya seperti itu. Lebih efektif lah itu ya. Iya, begitulah. Baik Bante. Dari keempat faktor tersebut, sebenarnya mana yang paling dominan menjadi penyebab dari agati? Sesungguhnya yang menjadi dominan itu adalah moha gati. Karena semua gerakan dipimpin oleh ketidaktahuan di dalam arah pikiran kita yang tepat arah, tepat gunanya, tepat manfaatnya. Di bumi ini banyak yang, apakah lebih banyak orang yang moha gati ini, Bante? Sudah jelas. Jadi kita jujur bahwa siapapun juga selama dia belum mencapai kesucian, moha gatinya itu menjadi pemimpin utamanya. Makanya itu kalau kita sekarang tahu seperti ini, bagaimana kita bisa mengembangkan, menaklukkan moha gati ini dengan panya gati, arahkan menuju kebijaksanaan. Menuju kebijaksanaan itu adalah keberanian kita untuk membaca dan membandingkan ajaran A, B, kitab suci dibaca, dibandingkan. Dari situ kita baru bisa memilih mana yang cocok bagi kita. Disitulah yang dikatakan akan mengembangkan kebijaksanaan kita. Mana yang menekankan moha gati istilahnya, sesungguhnya kalau dibaca-baca, aku nggak pernah tahu ya ini ya. Nggak bisa tahu loh saya begini ini. Aku nggak pernah tahu, siapapun juga tidak akan tahu. Berarti sesungguhnya aku nggak roh, aku nggak akan tahu. Guruku juga nggak tahu, dia juga tahu. Guru yang dulu-dulu juga nggak ada yang tahu. Loh, berarti kan kita ini moha gatinya kuat. Tetapi kalau kita panya gati itu membahas bagaimana menggunakan mata, telinga, hidung, mulut, tubuh, dan kita. Loh, aku roh loh. Wong aku juga ono kok mata, telingaku. Bagaimana saya menggunakan mata, telinga supaya aku tambah happy itu gimana caranya? Menghindar supaya kita tidak menderita gimana? Oh, begini caranya. Itulah ada pilihan. Ini jalan yang gelap membuat kita menderita, ini jalan yang terang membuat kita tambah bahagia. Nah, itulah pilihan inilah yang dikatakan kita bijaksana, memilih yang mana. Kalau kita bicara sesuatu penciptaan, dunia permulaan, nanti surga dan neraka, dunia mau kiamat, wis padha garune kabeh lah. Itu namanya kita moha gati. Dan padha garune toh. Itu namanya moha gati. Tetapi kalau tanya, nah siapa yang pernah membahas masalah menggunakan mata, telinga, hidung, mulut, tubuh dan pikiran kita supaya kita tambah happy? Nggak ada toh. Bante. Nah, panya gatinya nggak ada. Bante nanti bikin shotnya di YouTube Bante. Benar itu, penting Bante. Bante, berarti ini menurut Bante di sepanjang menghadapi bertemu dengan manusia-manusia ini,
setiap manusia atau setiap orang itu pernah ya ada semua ini ya, canda gati, dosa gati, moha gati, bahaya gati nih. Hampir Pasti. semua orang pernah itu ya. Karena penyakit pikiran itu kan cuma itu aja. Bagaimana cara mengatasi keempat hal itu? Dari teknik-teknik yang paling sederhana. Paling sederhana ya itulah kita harus tahu bagaimana supaya kita menghilangkan moha gati. Moha gati itu berarti kita tidak tahu arah pikiran kita kemana toh. Jadi sekarang kita harus membangkitkan setiap detik, setiap menit, setiap saat itu dengan ucapkan Buddho atau Buddha, 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 Buddha terus menerus. Berarti kita tahu jelas arahnya, ada energi positif yang kita bangkitkan dengan Buddho itu, bahwa kita tahu kita punya aktivitas pikiran ini selalu tahu ini positif, ini baik. Itulah yang kata panya sudah muncul sedikit. Jadi difokuskan pada kalimat itu ya, berarti iya. ya. Jadi supaya pikirannya nggak kemana-mana ya. Tidak kemana-mana, tidak usah kacau, tidak usah bingung, tidak usah stres. Jadi kita tahu arahnya sudah jelas. Jadi moha gatinya sudah dihilangkan dengan sendirinya, tidak memberikan bahaya gati, takut ini, khawatir itu, benci sama sana, serahkan dengan situ, itu nggak akan muncul selama tidak ada pikiran positif. Semuanya tidak akan muncul. Tidak akan muncul, betul. Dosa, benci, takut, khawatir itu nggak akan muncul. Jadi dengan demikian inilah satu-satunya hanya cukup dengan penuh keyakinan setiap detik bangkitkan Buddho, Buddho dengan sungguh-sungguh. Kalau dilatih selama 2 minggu dengan sungguh-sungguh, tidak memikirkan yang negatif lagi, disitulah kita akan jadi orang yang bisa membangkitkan kebijaksanaan dengan nyata. Kita mampu menaklukkan diri sendiri, menjalankan sendiri, hasilnya kita lebih tenang dan lebih damai. Nah itu nyata. Jadi kalau kita bicara sesuatu yang tidak nyata, dibohongin terus. Jangan percaya, tapi praktekkan. Kan begitu ya Bante ya, katanya begitu. Jangan percaya sama omongan yang kalian itu, tapi praktekkan Buddho-Buddho 2 minggu aja. Iya. Nanti akan terjadi perubahan. Coba nanti bisa kontak nih sama Bante ya. Tinggal 1 menit Bante untuk kesimpulan. Monggo. Para pemirsa Dhamma TV yang berbahagia, tidak ada sesuatu yang lebih berharga daripada menata pikiran kita dengan tepat arah, tepat guna, tepat manfaatnya, untuk memahami dengan jelas arah mana yang membuat kita menderita. Marilah kita bertekad dengan sungguh-sungguh. Jangan masuk ke dalam penderitaan itu lagi, tetapi belajarlah. Arahkan pikiran ini. Tempat mana yang membuat kita bebas dari penderitaan, gunakan secara terus-menerus mengarahkan bebas dari semua penderitaan dengan mengerti di mana munculnya pikiran-pikiran positif itu. Selama kita mengucapkan Buddho, Buddho, Buddho di dalam pikiran, disitulah sesungguhnya energi positif terbangkitkan, tidak memberikan kesempatan energi negatif apapun juga muncul di dalam pikiran kita. Sesungguhnya kita sudah bijaksana mengatur pikiran kita dengan arah yang tepat, arah yang berguna, arah yang bermanfaat, supaya kita tahu di mana munculnya pikiran positif, disitulah sumber kebahagiaan bagi kita, dan kita akan mampu melenyapkan moha gati, dosa gati, dan canda gati, semuanya tersingkirkan. Karena di mana munculnya pikiran positif, di situ tidak ada pikiran negatif sama sekali. Marilah kita berjuang bersama-sama memperbaharui teknik arah pikiran kita setiap detik, setiap menit, hanya dengan mengatakan Buddho, artinya sadar, tercerahkan, sempurna, damai, bersih, muncul di dalam pikiran kita. Itulah tata kelola energi pikiran kita di dalam manajemen pikiran yang terhebat, yang bisa kita bangkitkan, yang bisa kita bangunkan, sehingga jalan yang terang, jalan yang membawa kita damai dan bahagia akan nyata terwujud di dalam diri kita masing-masing. Semoga kita mampu melaksanakan dengan sungguh-sungguh. Damai dan bahagia akan menjadi milik kita semua. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Bante. Ya. Bante tadi Buddho itu harus dengan nafas nggak? Nggak usah lah. Dari nafas itu nggak? Boleh juga. Jadi kalau tarik nafas put, keluar nafas do, ya, boleh. Gitu ya. Kan jalan gitu ya? kanan put, yang kiri do. Waktu lari juga put, do. Paketan aja. Siap. Baik. Baik, pemirsa Dhamma TV, tentunya sebuah teknik yang sederhana. Diberikan kuncinya.
Tapi apakah Anda mau melakukan, itu adalah keputusan Anda sendiri tentunya Bung Lisa. Tapi jika itu dilakukan selama 2 minggu, teknik tadi Buddho dengan nafas, saya yakin Anda akan menemukan suatu perubahan. Tidak percaya? Buktikan sendiri. Saya Satna Dewi beserta kru Dhamma TV mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Suki Hotu Namo Buddhaya.